Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jumpa lagi dengan saya, Adven Setiadi. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat soal ujian online dengan menggunakan aplikasi Google Form. Baiklah, langkah yang pertama adalah kita buka dulu Google. Setelah itu kita pilih titik 9 yang ada di sebelah kanan atas. Kita pilih Drive. Kita klik baru. Kita arahkan kursor di lainnya, maka di sebelah kanan akan muncul banyak pilihan. Kita pilih Google Formulir. Nah, maka kita akan disajikan tampilan formulir kosong seperti ini. Nah, langkah yang pertama, kita tuliskan dulu judulnya. Misalkan judulnya soal ulangan harian bab tekanan. Kita klik sembarang kursornya. Nah, maka secara otomatis di sini juga berubah judulnya. Nah, di sini ada deskripsi. Bisa diisi, bisa juga dikosongkan. Ya. Nah, kita contohkan diisi saja. Misalkan isinya petunjuk. Misal sila data terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. Yang kedua, waktu mengerjakan soal pukul 8 sampai dengan pukul 10 misal, waktu Indonesia Barat. Kemudian kita klik lembar pertanyaan yang kosong ini, kita klik. Nah, maka di sini akan muncul seperti ini. Nah, kita isikan di sini. Biasanya yang paling pertama itu adalah nama peserta didik. Nah, di sini bentuk pertanyaan yang akan kita inginkan itu pilihannya ada di sini. Kita klik. Nah, ini ada macam-macamnya. Ada jawaban singkat. Kalau kita membutuhkan atau ingin membuat pertanyaan yang jawabannya esai dan singkat. Kalau paragraf itu menginginkan jawabannya nanti panjang. Ini pilihan ganda. Kotak centang. Ini kotak centang ini jawabannya boleh lebih dari satu. Nah, kalau drop down itu pilihannya ke bawah, tapi yang dipilih atau yang benarnya hanya satu nanti. Itu bedanya kotak centang dan drop down. Nanti kita contohkan semua tipe dari bentuk soal yang ada di sini. Nah, ini juga ada, ya, hampir lupa, ini upload file. Nanti kalau kita menginginkan peserta didik misalkan mengupload foto dari tugasnya atau video dari tugasnya gitu kan, seperti itu. Kita sini tadi nama peserta didik kita pilih saja jawaban singkat. Kemudian wajib diisi. Artinya peserta ujian nanti tidak bisa lanjut ke lembar selanjutnya jika lembar yang ini belum diisi. Setelah nama peserta didik, kita tambahkan pertanyaan. Klik ini, tanda positif ini, kita klik. Setelah nama peserta didik, itu biasanya adalah nomor absen misal.
nomor absen. Nah, nomor absen ini biasanya angka semua. Jadi kita bisa klik di sini validasi respon. Nah, ini sudah aktif sebenarnya. Kita coba saja. Ini non aktif sebelumnya. Kalau kita klik akan muncul seperti ini. Nah, ini artinya nanti jawabannya kalau kita pilih angka, maka nanti kalau tidak dimasukkan angka, maka sistem akan menolak otomatis. Jadi khusus angka saja. Kalau mau teks, misalnya kita butuhkan ya teks. Seperti itu. Kita klik wajib isi. Kita tambahkan lagi pertanyaan. Biasanya itu kelas. Misalkan, nah kelas, ini saya menyarankan kita pilih saja yang boleh pilihan ganda, boleh drop down. Misalkan kita coba yang pilihan ganda saja. Misalkan ada 7A, 7B, 7C, 7D. Kita klik wajib diisi. Nah, kalau kita rasa data yang diperlukan sudah cukup, selanjutnya kita klik tanda persegi panjang yang kembar ini. Ini adalah tambahkan bagian. Artinya nanti biodata itu bagian pertama, nanti soalnya di bagian kedua. Kita klik saja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ada dua bagian. Ini dimaksudkan kalau dibuat dua bagian, ini untuk data peserta didik, bagian keduanya baru soal. Kita klik misalkan soal, kita tuliskan soal pilihan ganda misalnya. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Deskripsinya mau diisi juga boleh, misalkan jawablah pertanyaan bawah ini dengan benar. Nah, tapi di sini kita kosongkan saja. Kita tambahkan pertanyaan. Nah, di sini kita ketikkan pertanyaan kita. Kita mau bentuk soalnya seperti apa dulu? Boleh esai, boleh pilihan ganda. Oh, tadi karena kita mau mencontohkan banyak bentuk soal, ini kita tulis saja soal gitu ya. Soal. Kita di sini tuliskan soal pilihan ganda yang pertama. Kita pilih pilihan ganda. Misalkan contohnya seperti ini, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan contoh dari penerapan hukum titik. Nah, kalau kita ingin memasukkan gambar dari soal, kita klik saja logo gambar yang ada di sebelah kanan soal itu tadi. Kita klik saja. Nah, ini ada pilihannya, ada unggah, ada kamera, ada melalui URL, ada foto, ada melalui Google Drive, dan ada Google penelusuran gambar. Kalau kita mau memasukkan gambar yang sudah ada di komputer kita, maka kita tinggal pilih saja unggah, kita klik cari. Nah, kita pilih saja di mana gambar itu tersimpan yang ingin kita masukkan tadi. Tapi saya mau memasukkan gambar yang dari sini saja. Nah, misalkan seperti ini. Klik sisipkan. Nah, maka akan seperti ini.
Nah, kita klik saja di sini ada pengaturannya, tanda 3 titik ini. Mau rata tengah, misalkan seperti ini. Mau rata kiri, seperti ini. Nah, kita atur-atur saja nanti sesuai keinginan kita. Kemudian jawabannya kita misalkan Archimedes, misalnya. Archimedes, Pascal, Boyle, Newton, misalnya. Nah, ini contoh dari soal bentuk pilihan ganda. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan. Nah, misalkan kita mau memberikan contoh soal berbentuk drop down. Drop down. Ini kita klik drop down. Nah, maka akan seperti ini. Nanti akan kita coba preview bagaimana tampilannya jika pilihan ganda, bagaimana jika tampilannya soalnya berbentuk drop down, dan yang lainnya. Misalkan ini soalnya yang kedua. Contoh alat yang menerapkan hukum Pascal adalah. Di sini kita klik. Di sini misalkan dongkrak hidrolik Hume, misalnya saja ya. Jembatan ponton, jembatan ponton dan kapal laut. Nah, nanti akan kita lihat di preview tampilannya bagaimana. Kemudian kita klik tadi di sini wajib isi. Wajib isi. Oke. Kemudian selanjutnya kita buat soal bentuk kotak centang. Kita klik kotak centang. Nah, kita buat misalkan contohnya seperti ini. Contoh alat-alat yang menerapkan hukum Archimedes adalah, misalkan di sini ada jembatan ponton, atau mau ngopi dari sebelahnya juga bisa, misalkan ini di copy saja, kapal laut, pompa hidrolik, payung. Nah, ini masih dalam bentuk formulir biasa, belum bisa kita tuliskan kunci jawabannya, poinnya berapa. Nah, bagaimana caranya? Kita klik di sini. Kita klik di pengaturan. Di setelan. Kita pilih kuis. Kita jadikan kuis. Nah, di sini banyak pilihannya, rilis nilai. Jadi setelah peserta mengerjakan ujian atau ulangan, kalau kita pilih segera setelah setiap pengiriman, artinya nanti pesertanya bisa langsung lihat nilai ujian. Tapi kalau kita ingin merahasiakan dulu nilainya, atau kita perlu mengoreksinya, atau ada pertimbangan lainnya, kita pilih saja nanti setelah peninjauan manual. Kemudian di bawah ini ada responden dapat melihat. Nah, ini terserah kita atur saja. Ini nilai poin bisa nggak setelah dia mengerjakan, peserta didik itu melihat nilainya. Kalau tidak mau langsung dilihat oleh peserta didik, kita nonaktifkan. Kalau saya biasanya dinonaktifkan saja. Karena ini kalau untuk ulangan.
Tetapi kalau kita untuk latihan, sebaiknya ini dicentang saja, karena nanti siswa bisa mengoreksi jawaban mereka untuk bahan latihan. Kemudian di sini ada presentasi. Ini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Jadi nanti di akhir itu akan muncul tawaran. Apakah mau lagi mengisi link ini gitu kan? Apakah mau menyerahkan tanggapan yang lain. Nah, di sini pesan konfirmasi nanti setelah peserta didik menyelesaikan ujiannya dan setelah dia mengklik kirim, maka akan muncul pesan konfirmasi. Nah, ini terserah kita mau apa, misalkan terima kasih telah mengerjakan ujian. Misal gitu. Klik simpan. Oh, satu lagi lupa ya. Yang umum ini, nah ini di sini ada pengaturannya. Kalau misalkan mau kumpulkan alamat email ya dicentang, kalau tidak ya tidak usah. Tapi biasanya kalau untuk peserta didik, apalagi yang SMP tidak usah rasanya ya, kecuali kalau mahasiswa atau anak SMA, tidak usah kumpulkan alamat email. Tapi terserah kita maunya gimana. Ini batasi ke satu tanggapan, ini artinya peserta ujian itu hanya bisa mengirimkan satu kali saja kalau kita centang. Oke, kita klik simpan. Nah, lalu bagaimana cara kita mengatur kunci jawabannya, kemudian memberikan poin? Oke. Nah, di sini caranya. Kita klik lagi tadi soalnya. Kemudian kita pilih kunci jawaban. Nah, tambahkan masukan jawaban. Kita pilih. Kita misalkan mau kuncinya yang A, maka kita klik centang yang A. Kemudian poinnya di mana? Ini tadi kebetulan saya membuat soalnya ada 3. Berarti misalkan saja ya. Kalau teman-teman membuat soal 10, ya berarti skornya satu soal itu 10. Karena saya tadi contohnya hanya 3, saya mau yang nomor 1 ini misalkan skornya 35 gitu. Setelah itu kita klik selesai. Atur juga yang soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini bentuknya drop down ya. Nanti yang bisa dipilih jawaban yang benarnya hanya 1. Jadi kita klik kunci jawabannya, kita pilih misalkan yang mana ini. Misalkan saja ya, hukum Pascal, misalkan dongkrak hidrolik kuncinya. Maka di sini kita beri skor misalkan 35. Selesai. Nah, ini tadi contoh soal conteng ya. Kotak centang. Kotak centang. Nah, kalau kotak centang ini peserta didik itu atau peserta ujian itu dia dibolehkan memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Contohnya seperti ini, menerapkan hukum kurang M ya, kita tambah dulu. Hukum Archimedes. Nah, di sini ada berapa jawaban yang benar? Jembatan ponton, kemudian kapal laut. Nah, tapi kita aturnya di sini tadi, di kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban, kita pilih kunci jawabannya, kemudian kita beri poin. Karena yang soal pertama 35, soal yang kedua 35. Nah, soal yang ketiga ini agar poin totalnya 100 kita beri skor 30 misal. Ini hanya misal saja. Oke, seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya. Kita klik pratinjau. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tadi fungsinya kita buat 2 bagian. Jadi kalau data-data ini belum diisi, maka peserta ujian tidak bisa masuk ke soal. Jadi harus diisi dulu. Jadi di sini kita misalkan namanya Muhammad Al-Fatih Hasril. Nomor absennya misalkan 15. Dia kelas 7A.
Nah, setelah itu kita klik berikutnya. Kita lihat tampilannya. Nah, maka akan muncul tampilan soal seperti ini. Nah, ini bedanya. Kalau pilihan ganda tampilannya seperti ini. Kita tinggal klik saja mau menjawab. Misalkan ini yang benar hukum Archimedes. Kemudian yang kedua, ini contoh dari tampilan bentuk soal drop down. Nah, seperti ini. Contoh alat yang menerapkan hukum Pascal adalah misalkan payung, misalkan jembatan ponton. Nah, misalkan kita jawab dongkrak hidrolik. Contoh-contoh alat yang menerapkan hukum Archimedes. Nah, ini kotak centang kita bisa pilih lebih dari satu kunci jawaban. Misalkan mau 2, 4, 4-nya, mau 3 saja. Bisa. Nah, kita misalkan pilih 2. Kita klik kirim. Kita lihat tampilannya. Nah, ini tadi pesan konfirmasi yang kita tulis. Terima kasih telah mengerjakan ujian. Kemudian kirim tanggapan lainnya tadi kita aktifkan. Maka seperti itu. Oke. Coba sekarang kita kembali lagi tadi ke soalnya. Nah, lalu bagaimana cara melihat peserta ujian telah mengerjakan atau belum? Atau berapa nilainya? Nah, kita klik di sini tadi kita sudah latihan mengerjakan mencoba 1 kali, maka di sini akan muncul di respon ini. Respon ini sudah muncul 1 orang mengerjakan. Kita klik saja 1. Nah, ringkasan. Nah, ini nama peserta didiknya Muhammad Al-Fatih Hasril, nomor absen 15. Ya. Ini ringkasannya. Coba kalau pertanyaan kita klik. Nah, ini kalau pertanyaan tampilannya kalau individual. Nah, ini maka ini tampilan secara individu yang sudah dikerjakan oleh Muhammad Al-Fatih Hasril tadi. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini. Tuh, tadi kan? Tuh, ternyata Muhammad Al-Fatih Hasril ini mendapatkan nilai skornya adalah 100. Ya. Nih. Ini skornya 100. Ternyata betul semua. Itu misalkan gitu ya. Nah, kalau kita mau ekspor nilai peserta ujian, kita tinggal klik saja logo ini. Membuat spreadsheet. Nanti bisa dialihkan ke Excel. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke pertanyaan. Lalu bagaimana mempercantik atau memperindah tampilan dari soal kita? Kita klik saja di sini ada sesuaikan tema. Kalau kita mau menambahkan header, kita klik saja pilih gambar. Nah, di sini banyak pilihannya. Misalkan kita pilih tentang IPA itu yang cocok gimana misalkan. Nah, misalkan ini saja. Klik sisipkan. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini warna temanya, kita mau warna kuning. Latarnya mau apa? Putih. Kalau saya biasanya sukanya latar belakangnya putih. Lebih fresh aja gitu kelihatannya. Nggak terlalu banyak warna gitu ya. Nah, ini desain saya. Ya, pilihan saya. Tapi terserah teman-teman mau bagaimana mengaturnya silakan. Mau warna pink boleh, warna hitam boleh, terserah. Nah, itu penjelasan tentang bagaimana cara membuat soal, cara mengaturnya sebagai kuis atau ujian, mengganti tema, lalu bagaimana cara men-sharekannya kepada peserta ujian. Nah, kita klik kirim di sini. Kita klik kirim, kita pilih logo ini. Nah, ini tautan yang akan kita bagikan kepada siswa biasanya melalui WhatsApp atau apa, misalkan melalui grup kelas atau yang lainnya. Nah, ini masih terlalu panjang, kita bisa klik ini perpendek. Kemudian kita klik salin. Nah, kita tinggal bagikan link ini. Oke. Itu saja tutorial tentang bagaimana cara membuat soal
ujian online dengan menggunakan Google Formulir. Mudah-mudahan bisa dipahami dan video tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini agar saya tetap semangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.